Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau share tentang suatu trik di Excel untuk menggabungkan data dari dua buah sheet ya teman-teman, ke dalam satu sheet lain yang menggunakan script VBA teman-teman. Jadi VBA itu adalah singkatan dari Visual Basic for Applications, yaitu bahasa pemrograman bawaan dari produk-produk Microsoft Office ya, seperti Excel, Word, Access, PowerPoint, dan lain-lain, yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas tertentu. Jadi VBA ini sangat powerful untuk mempercepat pekerjaan di Excel. Trik ini cocok untuk teman-teman yang sering berurusan dengan pengelolaan data, di mana ada kebutuhan untuk menggabungkan data-data dari beberapa sheet ke satu master sheet. Untuk itu, simak terus videonya sampai selesai supaya teman-teman bisa memahami bagaimana membuat script VBA-nya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya sudah menyiapkan sebuah contoh file Excel yang berisi dua buah sheet di mana masing-masing sheet berisi data ya. Di sini saya menggunakan contoh data penggajian karyawan dari dua lokasi dan dipisahkan menjadi dua sheet gitu teman-teman. File contoh ini ada pada deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa mendownload file ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan jelaskan terlebih dahulu format datanya seperti apa. Jadi ada dua sheet ya. Jadi ini adalah laporan daftar gaji untuk periode ya Desember 2023. Sini ada kolom nomor, ada kolom nomor induk pegawai, lalu ada nama, ada tanggal masuk, ada status pegawai, lalu ada sistem kerja, lokasi, status karyawan, posisi, dan gaji pokok, dan tunjangan insentif gitu teman-teman ya. Dan sheet 2-nya strukturnya sama, tapi datanya berbeda ya. Nah ini kita nantinya akan kita mau gabung gitu ya ke dalam sheet ketiga namanya sheet master. Nanti kita akan sama-sama buat sheet ketiga, sheet master, dan isinya adalah gabungan data yang ada di sheet 1 dan sheet 2, dan kita akan menggunakan VBA untuk membuat script sehingga teman-teman bisa menjalankan metode untuk menggabungkannya secara otomatis teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama teman-teman akan membuat scriptnya dulu. Jadi teman-teman tinggal tekan tombol Alt sama F11 ya teman-teman ya. Nah, nanti akan membuka suatu jendela baru ya, Microsoft Visual Basic for Application. Oke, teman-teman bisa ke bagian Insert, lalu klik modul ya. Nah, nanti akan membuka window baru seperti ini ya. Kita bisa mengetikkan scriptnya di sini. Oke, kalau sudah, kita coba ya. Kita buat sub, ya kita buat function baru. Namanya sub gabungkan dua sheet gitu ya. Kurung buka, kurung tutup. Oke. Nah, dia kalau di enter dia akan langsung membuat end sub-nya ya. Oke, yang pertama kita akan mendeklarasikan satu variabel namanya WS1 gitu teman-teman. S worksheet ya. Lalu variabel kedua WS2 ya. Worksheet juga ini tipe datanya worksheet ya. Lalu yang yang ketiganya adalah WS master ya. S worksheet gitu teman-teman. Oke. Itu jadi ini untuk sheet pertama ya. Kita simpan di dalam variabel namanya W1, sheet kedua WS2, lalu untuk masternya namanya WS master gitu teman-teman. Oke, lalu lagi dim ya, last row ya untuk menyimpan ya, menyimpan angka baris terakhir ya dari sheet pertama gitu teman-teman. S long, oke, lalu last row 2 S long, oke. Kalau udah dim lagi. Nah, sekarang kolomnya teman-teman ya. Jadi long itu seperti integer gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita untuk mengatur sheet-nya ya. Kita bikin komen dulu ya. Jadi kok di sini kita akan bikin satu blok script untuk mengatur sheet-nya ya. Yang pertama kita akan set WS ya.
WS1 sama dengan this workbook titik sheet ya, sheets kurung buka. Nah, di sini kita sebut namanya sheet 1 ya. Oke, kalau udah, sekarang untuk set WS worksheet yang keduanya ya. Nama variabelnya WS2 aja. Oke, seperti di atas, hanya bedanya kita pakai nama sheet 2 gitu ya. Sheets ya. Sheets kurung buka sheet 2 gitu, teman-teman. Oke. Lalu yang berikutnya kita akan mengecek ya, apakah sheet master itu sudah ada atau belum. Kalau belum ada, kita akan buat ya secara otomatis. Kalau sudah ada, kita akan bersihkan dulu datanya. Gitu logikanya teman-teman ya. Cek jika sheet master sudah ada. Jika belum, dibuat baru ya. Oke, di sini on, error, resume, X ya. Oke, lalu di sini set WS master sama dengan this workbook sheets ya, kurung buka master gitu teman-teman. Jadi kita akan bikin sheet baru namanya master gitu teman-teman. Oke, if WS master is nothing, itu dia akan mengecek ya, apakah WS master itu ada atau enggak gitu. Maka atau then ya, set WS master sama dengan this workbook ya, titik sheets titik add ya, kurung buka. Nah di sini after ya, titik 2 sama dengan sheets kurung buka lagi sheets count. Oke. Nah di sini WS master titik name sama dengan master. Oke, jadi kita akan bikin sheet-nya. Lalu sini end if-nya untuk mengakhiri if-nya ya. Jadi jangan lupa pakai end if. Oke, jika error, go to ke zero ya, atau kosong gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman di sini kita punya satu blok ya. Kita akan mengecek apakah sudah ada sheet master atau belum ya. Jika belum ada, maka di sini akan kita buat ya sheet-nya, dan ini adalah posisinya ya. Jadi posisinya adalah setelah sheet yang terakhir, yaitu sheet 2 gitu teman-teman. Oke, yang berikutnya kita akan lanjut ya. Di sini kita akan membersihkan dulu ya. Oke, bersihkan sheet master ya. Jadi kalau sudah ada, kita akan bersihkan dulu datanya. Jadi kita bisa berulang kali ya melakukan penggabungan sheet ini. Gini teman-teman, jadi perintahnya WS master ya. Jadi worksheet-nya lalu cells lalu titik clear gitu teman-teman. Oke, kalau sudah enter. Nah, di sini kita akan proses pertama adalah penyalinan dari sheet pertama ke master gitu teman-teman. Oke, salin data dari sheet 1 gitu teman-teman. Oke, kita akan masukkan ya variabel row 1 kita set ya. Itu adalah worksheet 1 cell ya. Cells pakai S ya, jangan lupa. WS1 titik rows ya. Ini juga R-nya gede.
lalu count, 1 gitu teman-teman. Lalu N, ya. Lalu di sini XL up, ya. XL up, U-nya besar ya. Kurung tutup, titik row. Itu untuk last row satunya, kita setnya di situ. Lalu last call ya. 1 sama dengan WS1 titik cell, ya. Nah, di sini kita karena kolomnya itu ya, kita untuk mencari kolomnya di situ 9 dulu. Lalu WS1 ya. Nanti kenapa 9 nanti saya akan jelaskan ya. Teman-teman tinggal disalin aja. Lalu N, XL to left ya. XL to left, dot, column. Oke. Lalu di sini WS1 range ya. Kurung buka WS1 cells 1,1 ya. WS1 cells ya. Ini C-nya gede ya. Last row 1, last call 1. Kurung tutup ya. Kurung tutupnya ada 2 ya. Lalu copy. Jangan lupa. Sini untuk mengkopinya ya. Oke. Enter. Lalu untuk WS masternya di set ya. Dari sel 1 ya posisinya, koordinatnya. Paste ya. Di sini melakukan paste-nya ya. Jadi copy dulu lalu paste-nya. Nah, di sini untuk mengopi juga struktur datanya atau tipe datanya ya. Jadi kalau misalkan ada data tanggal, nah dengan paste ini ada opsinya paste XL, paste all. Jadi semuanya, nggak cuma value-nya tapi juga tipe datanya ya. XL, paste all. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan menyalin ya untuk yang data yang ada di sheet 2-nya teman-teman. Salin data dari sheet 2 ya. Di sini tanpa header ya. Karena dia menyambung ya. Dia tidak perlu pakai headernya gitu teman-teman. Oke. Oke. Di sini pertama kita set dulu last row 2-nya sama dengan WS2 cells. Di sini WS2 rows count, 1 ya. N sini XL up ya. Dot row. Oke. Itu untuk yang last row 2-nya. Jadi kita akan mendefinisikan atau memasukkan nilai untuk baris terakhirnya ya untuk di sheet 2-nya. Rumusnya adalah WS2 ya, cells WS2 rows count ya. Lalu di sini posisinya kolom pertama ya atau baris pertama, sorry. Baris pertama. Oke. Lalu yang berikutnya adalah last call-nya. Jadi kolom terakhirnya ya, yang di kanan itu kita ambil dari WS2 cells. Oke. Di sini 9 ya, sama kayak tadi ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa 9. Oke. Lalu WS2 columns ya, dot count. Oke. Count
lalu di sini N, titik N ya, lalu XL to left ya, titik kolom. Oke, kalau udah WS2 range ya, di sini WS2 cells ya 2,1, WS2 cells last row 2, sini last call 2 ya, titik copy. Oke, di sini WS master kita set ya, cells kurung buka ya, lalu last row 1 ditambah ya, sorry di sini last row 2 ya, ditambah 1,1 ya. Oke, salah di sini. Harusnya di sini titik ya. Titik paste spesial. Lalu sama seperti tadi, jadi kita mengcopy value-nya dan juga tipe datanya teman-teman. Pakai opsi XL paste all ya. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya tadi akan jelaskan mengapa di sini ada angka 9 ya teman-teman. Jadi untuk last call ini kita akan menentukan kolom terakhir itu di kolom berapa gitu teman-teman. Nah, itu di situ ditentukan juga di baris berapa juga. Jadi kalau saya ambil misalkan di baris 1, otomatis kalau baris 1 itu kolomnya ya hanya kolom pertama aja ya. Nah, sedangkan kita ingin mengetahui kolom terakhirnya itu adalah di kolom K ini teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai baris 1 teman-teman ya. Jadi kita harus pakai baris 9, oke? Di sini yang mewakili kolom terakhir. Bisa juga pakai baris 7 ya. Jadi kolom terakhirnya itu adalah kolom K gitu teman-teman. Jadi tadi saya kenapa pakai angka 9 karena di situ 9 itu berisi baris ya. Sorry, 9 itu adalah baris di mana mewakili di situ ada data-data ya. Yang terakhirnya itu ada di kolom K gitu teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan kolom terakhirnya gitu teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal kita tambahkan message box ya. Gabungan sheet 1 dan sheet 2 berhasil dibuat di sheet master gitu ya teman-teman ya. Misalkan ya, itu tanda seru ya. Nah, di sini VB information ya. Jadi formatnya seperti ini untuk membuat suatu message box. Jadi setelah kita proses menggabungkannya sudah selesai, kita akan tampilkan bahwa gabungan sheet 1 dan sheet 2-nya sudah berhasil dibuat ya. Oke, logikanya kira-kira seperti ini, logika dasarnya. Jadi kita deklarasikan setiap variabel yang mau kita pakai, lalu kita akan deklarasikan worksheet-nya ya. Sini ada sheet 1 dan sheet 2, jadi nanti kalau teman-teman punya nama sheet lain, silahkan disesuaikan namanya di sini untuk sheet yang yang pertama, lalu di sini adalah sheet yang keduanya, lalu yang berikutnya adalah sheet yang ketiga yang untuk menampung data masternya ya. Jika belum ada, maka akan dibuatkan. Jika sudah ada, maka jika di situ ada datanya, dibersihkan dulu ya, menggunakan cells clear. Lalu prosesnya adalah menyalin ya, satu-satu. Jadi dari sheet 1, pindahin ke master. Lalu dari sheet 2, pindahin juga ke master. Bukan dipindahin, sorry, di copy gitu teman-teman. Oke, kalau sudah, di sini akan ada message box gitu teman-teman. Oke, kalau teman-teman sudah selesai menyalin, kita bisa save. Kita klik yes. Sekarang kita coba untuk menjalankan ya teman-teman ya. Jadi kita sudah punya sheet 1, sheet 2, apakah nanti ada sheet ketiga ya? Oke, apakah ini bisa dijalankan? Oke, di sini sudah ada
sheet ketiga ya teman-teman ya. Sheet ketiga namanya master, hanya saja dia masih ada ininya teman-teman ya. Jadi kita harus manual hilangin ini, gitu teman-teman. Oke, mungkin kita akan sedikit menyempurnakan logikanya. Bagaimana kalau untuk yang sheet 2-nya itu tidak perlu kita harus mengambil header-header seperti ini. Jadi bagaimana data ini bisa betul-betul langsung tergabung ke data yang di sheet 1 ya teman-teman ya. Baik teman-teman, yang berikutnya kita akan melakukan sedikit penyempurnaan ya teman-teman ya terhadap script yang sudah kita buat di VBA-nya. Oke, kita akan menghilangkan baris-baris yang seperti ini teman-teman ya. Jadi yang memisahkan data di sheet 1 dan sheet 2 ya. Jadi di sini kita akan menghapus ya. Coba misalkan kita hapus. Nah, kita akan buat seperti ini. Jadi setelah script itu kita jalankan harusnya datanya itu betul-betul tergabung ya teman-teman ya. Tidak seperti yang tadi ya. Nah, untuk itu kita harus melakukan suatu penyempurnaan di scriptnya. Yang pertama kita harus menghapus data jika tidak ada data sama sekali ya di situ ya. Oke, jadi jika baris tersebut tidak ada datanya sama sekali, maka kita akan hapus baris yang seperti itu. Oke, lalu yang kedua adalah yang sifatnya hanya judul seperti ini ya. Jadi kita akan menggunakan kolom-kolom acuan jika ada datanya, tapi di kolom acuannya tidak ada, seperti kolom B, C, dan D misalkan ya, tidak ada datanya, maka ini juga akan kita hapus. Oke, lalu jika ada datanya ya, seperti ini baris yang ada datanya semua, tapi di sini tunjangan insentif, gaji pokoknya juga ada, tapi nilainya bukan numerik teman-teman ya. Jadi seperti yang kriteria seperti ini juga akan kita hapus. Nah, kita akan membuat logikanya di script VBA tersebut teman-teman. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan penyempurnaannya. Kita akan sisipkan ya satu blok script ya di sini untuk melakukan penghapusan baris seperti kriteria yang tadi kita sudah tentukan ya teman-teman ya. Oke, di sini akan melakukan penghapusan baris data di sheet master ya. Oke, yang pertama kita akan isi dulu last row ya. Last row tentunya last row yang ada di sheet master ya teman-teman ya. PS master titik sales kurung buka, di sini ada WS master rows count. Oke. Nah, di sini kan kita jadikan kolom acuannya adalah kolom A ya, teman-teman ya. Untuk mengetahui baris terakhirnya di berapa gitu, di baris berapa. Oke, lalu titik N XL up ya, titik row. Kalau sudah, di sini kita akan melakukan suatu looping atau perulangan ya, teman-teman ya. Pakai for ya. Kita pakai logika for. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan, tapi perulangannya itu tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Karena untuk melakukan penghapusan itu, kita perlu membacanya dari yang paling bawah, teman-teman. Kalau dari atas, nanti akan terjadi kesalahan, teman-teman. Karena yang akan kita hapus adalah baris yang ada di tengah-tengah, gitu, teman-teman. Jadi, di sini logikanya terbalik dari bawah dibaca ke atas, gitu, teman-teman. Oke. Jadi mulainya dari last row dulu. Ya, to 10 ya. 10 itu artinya baris ke-10 gitu, teman-teman. Jadi dari baris paling bawah ke baris 10 gitu. Oke. Step min 1. Artinya kalau step min 1 artinya dia bacanya dari bawah ke atas gitu, teman-teman. Oke. Kalau sudah, di sini ada pengecekan ya. Jika empty worksheet ya, master dot
cells I, B, ya, kita akan mengecek acuannya kolom B ya. Sorry, value, ya, maka di sini WS master, ya, rows I, delete ya, atau dihapus gitu teman-teman ya. Lalu end if. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan hal yang sama juga untuk kolom acuan yang lain seperti C dan D. Oke. Kita tinggal copy aja. Ya. Di sini tinggal kita ganti C dan D. Oke. Sebetulnya teman-teman bisa pakai logika OR ya, teman-teman ke samping gitu ya. Dari kecek B, lalu OR ya, lalu cek C, lalu OR lagi, lalu mengecek kolom D gitu. Tapi itu akan panjang ke samping ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu caranya. Kalau saya lebih suka yang ke bawah seperti ini. Oke, di sini untuk mengecek apakah kolom B atau C atau D itu ada datanya atau tidak ya. Jika tidak ada datanya, langsung dihapus saja. Oke, barisnya. Lalu yang berikutnya kita akan melakukan pengecekan. If not ya, is numeric WS master cells. Sorry, di sini ada titiknya ya, teman-teman ya. Cells ya. Nah, di sini I, koma. Ya, di sini kolom J yang dijadikan acuannya karena di J itu ada tunjangan insentif ya. Jadi kalau dia tidak numerik, maka dihapus saja. Dan sorry, di sini ada kesalahan. Oh, di sini kurang value teman-teman ya. Value lalu kurung tutup ya. Dan WS master lalu rows kurung buka I ya. Lalu dihapus ya atau delete. And if. Nah, oke. Itu untuk yang pemeriksaan di kolom J-nya. Lalu yang terakhir jika baris tersebut tidak ada datanya sama sekali atau kosong sama sekali ya. Jadi kita pakai logika ini teman-teman. If worksheet function ya, count ya, count A, nah kurung buka di sini WS master rows ya, I ya, karena ini di dalam perulangan ya, I-nya itu akan selalu bertambah di setiap kali looping gitu ya. Oke, jangan lupa kurungnya ada 2 ya. Oke, sama dengan 0 jika tidak ada datanya sama sekali ya, atau sama dengan 0, then WS master rows ya, kurung buka I, situ kita hapus. Oke, jadi logikanya sepertinya sudah memenuhi semua kriteria tadi teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita tutup for-nya dengan dengan next ya, for next. Jadi ya, I-nya akan selalu dikurangi dengan 1 teman-teman. Oke, sepertinya sudah. Kita save lagi. Oke, sekarang kita akan coba apakah berhasil. Ini kita rapetin dulu end stop-nya. Jadi kita sudah menyisipkan satu logika untuk menghapus jika ada data-data yang terpisah gitu teman-teman ya. Oke, kita save. Lalu kita jalankan lagi. Apakah berhasil? Oke, sepertinya berhasil teman-teman ya. Kita lihat. Oke, datanya sudah ada di sini teman-teman. Ya,
Jadi data dari sheet 1 dan sheet 2 betul-betul sudah tergabung ya, tanpa ada pemisahnya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, sepertinya kita sudah berhasil. Kita akan coba lagi jika kita hapus ya. Jika sheet master kita hapus, nah teman-teman bisa melakukan shortcut ya. Misalkan teman-teman mau langsung dari sini, nggak perlu membuka VBA-nya, teman-teman bisa klik, bukan klik, tapi tekan tombol Alt sama F8 teman-teman. Nah di sini langsung ada pop-up untuk menampilkan makro ya teman-teman. Jadi daftar modul yang sudah kita buat bisa teman-teman pilih. Karena kita cuma ada satu, tinggal di run aja. Oke, di sini teman-teman sudah kita lihat ya, sama-sama berhasil ya. Ada sheet master, lalu data sheet 1 dan sheet 2-nya sudah tergabung teman-teman di dalam sheet master ini. Jadi teman-teman sudah berhasil untuk membuat satu modul yang membantu teman-teman untuk menggabungkan dua sheet ya dalam satu sheet gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya share di video ini. Silakan klik tombol like ya jika teman-teman menyukai video ini. Klik share jika teman-teman mau berbagi ilmunya. Dan jika ada pertanyaan dan komentar, silakan isi kolom komentar. Dan teman-teman bisa mendukung channel saya dengan klik tombol subscribe. Supaya teman-teman bisa terus mendapatkan video tutorial terbaru dari saya teman-teman ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.